Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Abdurrahman. Selamat datang di podcast Osake, obrolan santai Kebun Agung. Kali ini saya bersama dengan seseorang yang dulunya seorang pecandu narkoba ya, yang mana beliau berada tepat di sebelah kanan saya, Bang Maman. Om Maman ya. Bagaimana kabarnya Om? Baik. Nah, sebelum masuk ke segmen selanjutnya Om, alangkah baiknya kita berkenalan dulu. Ya. Persilakan Om. Ya, saya Maman, dulu mantan pecandu. Saya pemakaian awal tuh tahun 98. Terus putus nyambung, dan direhab 2 kali, 2015 dan 2019. Untuk rehab itu pertama di mana Om? Di Pamekasan, karena di Sumeneb tahun 2015. Karena di Sumeneb masih belum ada. Itu rujukan dari BNN setempat. Setelah dari Pamekasan kemudian berlanjut ke apakah ada kelanjutannya apa? Nggak ada, cuman yang tetap menjalani kesehariannya. Terus Itu selama rehab itu berapa bulan Om? Berapa tahun atau? banyak sih kalau di rehab itu. Jadi kan rehabilitasi untuk narkoba itu ada dua gitu kan, dari swasta juga dari pemerintah. Cuman yang swasta itu juga mungkin dulunya itu yang saya tahu itu ada untuk biaya separuh mungkin untuk swasta. Ada biayanya. Tapi kalau untuk pemerintah gratis. Untuk biayanya itu gratis, paling cuman ya nggak seperti swasta sih. Waktu pertama kali terjun ke dunia narkotika itu pada tahun berapa Om? 2015 itu? 98 ya. 98. Waktu pertama kali ketahuan kemudian tertangkap itu pada tahun 98 itu Om. Apa Enggak ketahuan? sih, kalau untuk keluarga itu udah lama, baru tahu. Cuman ya karena mungkin sama awamnya gitu kan, keluarga termasuk saya, mungkin juga masyarakat awam gitu, mungkin belum ada, ya hanya sekedar nasihat atau apa. Berbicara terkait dengan ini kan pasti ada faktor yang mendorong Om untuk terjun ke dunia narkotika ini. Nah, boleh di sharing dikit lah terkait dengan faktor apa yang membuat Om itu bisa terjun ke dunia narkotika itu, apakah faktor lingkungan atau faktor lainnya? Mungkin bisa di sharing. Kalau untuk awalnya itu kan tetap kembali lagi kepada pengaruh lingkungan gitu, sama teman gitu. Tapi untuk terjun lagi itu ada 3 faktor sih yang saya tahu gitu. Itu ada namanya triggers gitu. Itu teman, lingkungan, dan juga sugesti untuk melihat sesuatu itu juga banyak sih faktor-faktornya untuk terjun ke sana. Tapi kalau saya sih untuk bahasa terjun lagi itu kurang sepakat gitu. Jadi bukan kita mau terjun gitu. Oke. Salah satu tujuan untuk memakai ini kan pasti ada tujuannya ya Pak ya Om. Salah satu tujuan yang sangat sangat Om itu berpikiran bahwa pakai ini gini rasanya dampaknya untuk diri sendiri itu apa Om? Tujuan untuk ini. Kalau tujuan untuk narkoba itu nggak mungkin ada tujuan untuk narkoba gitu. Tapi kalau efek dari narkoba itu ada gitu kan. Dan itu pun dari beberapa jenis narkoba kan sudah dikasih tahu di
di internet gitu kan ya, coba sampai buka ya, itu golongan untuk nafsa Iya, ada gitu kan, 3 nafsa. banyak makan gitu. Jadi bukan tujuan sih, tapi efek dari itu gitu. Nah, misalnya pemakaian sehat itu kan sabu gitu kan, dia kan memacu adrenalin dan ya untuk percaya diri, padahal ya enggak gitu, pada saat pakai aja percaya diri. Karena banyak kedapatan di zaman sekarang ini, banyak anak-anak itu tujuan pemuda ya, tujuan untuk memakai narkoba ini adalah hanya untuk gaul. Gaul karena dalam tanda kutip gaul. Karena orang loh ini pakai narkoba gaul. Ya memang eh, biasa yang saya tahu juga itu kan narkoba kan biasanya kan dikenal di kalangan itu kan high levelnya Iya. tinggi gitu kan ya, gaul gaul gaul, tapi dampaknya itu kan tidak tahu mereka tuh, apalagi yang untuk pemula-pemula gitu, ya efeknya tetap sangat buruk gitu, sangat buruk, ketergantungan gitu kan. Kemudian juga di Indonesia sendiri itu udah dibagi terhadap narkoba ini 3 golongan ya Om. Yang golongan pertama itu bisa dikatakan sebagai kecanduan ya terhadap obat itu. Contohnya seperti sabu itu ya Om di golongan pertama. Kemudian di golongan kedua itu kayak obat-obatan untuk ketergantungan kayak sulit tidur ini. Kemudian yang ketiga, golongan ketiga itu kayak bahan-bahan alamiah yang dibuat untuk Kesehatan. kesehatan. Nah, dari ketiga golongan ini, mungkin Om itu ada di posisi yang mana pada saat itu? Di antara ketiga golongan ini, posisi satu atau golongan satu atau Kalau saya sih nggak berpandangan seperti itu gitu ya, untuk semuanya, untuk kesehatan juga bisa gitu kan ya, di morfin aja digunakan untuk anestesi itu kan ya, terus kadang pemakaian terus yang berkelanjutan itu itulah yang membuat kita itu ketergantungan, yang sulit untuk bangkit lagi dan bangkit lagi. berbicara tentang ketergantungan ya dan kecanduan itu merupakan dua perspektif yang berbeda ya Om. Kalau yang saya nangkap sendiri, kalau ketergantungan itu adalah orang yang udah kayak merasa oh obat ini udah kesehariannya. Kalau kecanduan itu orang yang rata-rata eh, lebih ke keadaan yang sendiri, kemudian stres, kemudian kembali lagi pemikirannya kembali lagi, itu kecanduan ya Om. Kalau yang saya nangkap. Kalau menurut Om gimana antara kecanduan sama ketergantungan ini dalam Kecanduan dan ketergantungan itu aslinya sama sih kan, jadi pada saat kita sudah kecanduan gitu atau ketergantungan gitu kan, awal mulanya sih itu hanya keinginan, tapi pada saat kita terus menerus tanpa ada jeda positif pemikiran gitu, itu yang membuat kita itu selalu keinginan itu akan menjadi kebutuhan gitu. Jadi untuk pecandu narkoba itu yang sudah anggap yang sudah kritis gitu, itu kritis itu bukan keinginannya mereka, bukan keinginannya, kebutuhan sih, kebutuhan. Jadi antara keinginan dan kebutuhan itu sangat beda loh ya. Kalau keinginan seperti sampean itu ibaratnya gitu ya, pengen nasi gitu, mau makan nasi gitu, tapi nasi nggak ada gitu, keinginan, tapi bisa ditukar dengan apapun di selain dari nasi gitu ya. Tapi kalau sudah kebutuhan gitu beda, sampean kalau nggak makan gimana, rasanya gimana, gelisah pasti, segala macam dan lain itu adalah kebutuhan, itu kebutuhan kita. Itu yang membedakan awamnya masyarakat, khususnya untuk keluarga-keluarga kita gitu ya. Eh, pada saat mereka menasihatin, kalau menurut saya sih kita nggak perlu dinasihatin kok, kita nggak perlu, cuman yang apa ya, yang kita perlu ini tuh tindakan, merangkul. Merangkul pun juga jangan merangkul kepada pecandu gitu, itu sama aja bohong, seperti saya bilang itu sama aja bohong, karena mereka itu termasuk saya itu sangat pintar,
kalau pangkatnya itu profesor, ada kan misalnya gitu sampean ya, pecandu itu ditaruh di Alaska gitu ya, sampean kasih kulkas misalnya, laku di sana itu meskipun tidak ada orang, saking pintarnya untuk cari duit. Jadi kalau kalau mau menangani seorang pecandu narkoba, apalagi dia katanya sudah kritis gitu kan, kritis banget gitu. Yang harus yang dilakukan itu karena sehat gitu. Tapi tidak melalui apa yang saya tahu itu rehab. Rehab itu sangat membantu, sangat-sangat membantu. Berarti rehab ini sangat membantu untuk proses pemulihan, bukan Sangat, untuk sangat, sangat. Andai kan apa ya, uh, bukan masyarakat sih, mungkin keluarga-keluarga tahu gitu ya, cara untuk apa ya, kalau untuk menanganin ya, kalau mempunyai seorang teman atau apapun gitu, ya salah satu caranya itu ya bolehlah nasihat gitu ya. Tapi yang satu-satunya itu adalah cobalah direhab. Rehabilitasi kadang masyarakat sama keluarga pun juga sangat awam. Dikira itu penjara, dikira itu apa ya, momok lah bagi keluarga. Khususnya yang saya tahu itu di Madura gitu. Di Madura. berarti rata-rata masyarakat yang itu kurangnya edukasi terkait rehabilitasi ini, Om. Iya, itu terkaitnya dengan mungkin ya fungsi dari BNN setempat gitu. Yang saya tahu untuk daerah Sumatera dan Kalimantan itu sudah BNN itu masuk semua yang saya kenal. Jadi mereka mengenal dengan intervensi keluarga. Ya. Jadi kalau misalnya menemukan teman atau apapun, ya bukannya niat jahat atau apa gitu ya, malah kita yang membantu gitu. Malah kalau kita diasingkan itu yang salah malah. Mereka akan membabi buta terus. Sangat membabi buta, sangat apa ya, menjadi pelampiasan gitu. Laporkan aja, mungkin setempat dari BNN itu kurang sosialisasi mungkin di situ tentang intervensi keluarga. Keluarga tinggal ngelapor, mau diapain itu, mau dibawa, pasti dibawa. Yang saya tahu di sini nggak ada sih. Orang tua saya aja baru tahu pas saya di apa ya di rehab yang kedua. Jadi baru tahu. Nanganin nggak bisa Di rehab yang kedua itu di mana, Om? di Bandung. Bandung. Baru tahu gitu. Jadi kalau pada saat misalnya tinggal ngelaporin aja kalau misalnya nggak akan mampu. Cuma nasib aja karena ada beberapa tahap demi tahap. Kalau menurut saya itu rehab sih sangat penting dan itu pun rehab itu pun apa ya bukan penyembuhan kan tapi pemulihan. Bukan penyembuhan tetapi Bukan, pemulihan. bukan. Penyembuhan nggak ada. Penyembuhan tuh pada diri kita sendiri. Bagaimana kita itu untuk mengatasi. Seperti yang sudah Om jelaskan tadi, bahwasanya rehabilitasi itu merupakan salah satu pemulihan, bukan penyembuhan, ya, Om. Ya, pemulihan. Bagaimana pandangan Om terkait dengan bagaimana Om itu apa namanya sih, menerima ketika udah keluar dari proses rehabilitasi itu kan turun lagi ke masyarakat, ya, Om. Ya. Maksudnya di lingkungan masyarakat itu bagaimana Om itu apa ya, memanage masukan-masukan negatif dari lingkungannya sekitar, bahwasanya oh ini pecandu, dikucilkan lah, ini gini seperti ini ya. Kalau saya itu terang aja dikucilkan, diremehkan. Pada intinya sampah masyarakat lah. Awalnya saya nggak terima. Tapi pada saat saya masuk di rehab, bodoh amat. Kami bodoh. Masa bodoh dengan orang, yang penting saya sendiri gitu. Bagaimana saya pernah mengalami dan bagaimana saya juga mungkin juga yang di luar pun juga jadi korban gitu dari ketergantungan narkoba itu. Bisa prinsip saya malah pada saat di rehab ya, yang penting aku nggak makan sama orang gitu. Kalau misalnya ya itulah penyebab kadang apa ya relapse yang kita relapse itu dia makai lagi meskipun dan waktu lama dia masuk lagi
Ada yang kita tahu gitu untuk kalau relapse itu kemungkinan besar bagi pecandu-pecandu yang sangat sudah kritis itu 90% dia pasti kebanyakan relapse gitu. Tapi untuk ya semenjak saya di rehab gitu, ya kenapa gitu. Kalau relapse bagi saya gitu, kenapa? Yang penting saya bangkit lagi. Bangkit lagi. Karena pada saat saya 2007 ya, saya uh, udah mulai memasuki pekerjaan gitu. Saya tetap kerja kok. Saya tetap kerja. Saya nggak pandang saya kok mantan atau enggak kayak atau apapun dalam mata. Yang jelas ini loh apa bentuk usaha saya bahwa seorang pecandu itu nggak malas gitu. Itu bentuk usaha bahwa saya tetap kerja, harus kerja, harus kerja, harus beraktivitas, harus apapun perjalanan itu ya itu nantilah di depan apa di belakang. Yang penting bentuk usaha itu dan juga ya mungkin dalam faktor agama pun juga biasanya kan seorang pecandu itu kan malas kerja cari uang atau beraktivitas dia malas ya bentuk-bentuk usaha itu yang saya mungkin juga teman-teman waktu saya di rehab itu yang selalu mengajukan kepada teman-teman dan terus terang aja setelah 2019 saya baru dua dua apa tiga gitu masukin teman ke rehab. Ada yang keempat ini tapi nggak tahu gagal apa enggak karena mungkin karena covid gitu karena di apa di tempat yang terakhir itu mungkin antrinya sangat untuk masuk ke sana gitu. Kalau di swasta memang sih agak-agak mahal sih, agak-agak mahal. Berapa itu kisarannya Om kalau swasta? Kalau saya pada saat 2015 itu 3,5 kalau nggak salah dulu itu per bulannya. Nggak tahu kalau sekarang kisaran kalau nggak 8 ke 10 itu per bulannya. Kalau mandiri, kalau mandiri. Tapi itu tetap dibantu yang saya tahu tuh bantu sama masyarakat apa sama pemerintah gitu. Mungkin salah satu apa namanya penyebab orang yang udah bekerja itu yang saya nangkap ya, mereka memakai itu hanya untuk ketika lelah capek untuk meningkatkan produktivitas mereka yang sudah kecanduan Enggak juga sih mas kalau masalah itu mas. Kalau kayak gitu tuh kan ya memang faktor kalau misalnya udah anggaplah reaksi itu udah nggak ada ya tapi enggak kayak gitu sih. Jadi akibat karena pemakaian terus menerus yang membuat hidup kita itu riskan loh mas. Kita nggak bisa senang banget itu sih itu pasti muncul keinginan tuh kayak lagi tuh pasti kita sedih pun terlalu sedih itu muncul ada permasalahan gede pasti ya riskan kan hidup kita itu. Jadi kalau misalnya mau dinilai gitu apa ya terlalu miris benar gitu hidup kita itu ditambah dengan masyarakat atau keluarga yang apa ya, yang psikolognya kena juga ketidakpercayaan terus menerus sampai kapan kapan lagi padahal kita nggak tahu gitu kita nggak tahu sampai kapan itu bisa bisa kita itu apa kan bertahap seperti kanker lah penyakit kanker itu kan ada stadiumnya kan stadium 4 itu susah karena susah itu kalau stadium susah banget susah banget ya kalau nggak dari kita sendiri usaha kita sendiri dan juga dari dukungan khususnya dukungan dari keluarga keluarga itu sangat penting sangat penting malah penyebab menurut saya sih kalau dilihat penyebab trigger itu dari lingkungan itu yang ekstrim itu sesungguhnya keluarga bukan dari teman-teman keluarga karena ya bukan menyalahkan sih mereka nggak salah. Tapi pada saat berapa tiap lagi ya ketidakpercayaan terus dijalin terus sehingga melekat pada diri mereka gitu nah, itu yang terjadi gitu. Padahal sangat gampang kok sangat gampang kalau tahu tahu caranya sih sangat gampang. kemudian juga ada pertanyaan yang sama saya sampaikan lagi bahwasanya bagaimana sih Om itu menyelesaikan ketiga
manajemen diri sendiri ya, ketika perasaan itu muncul, maksudnya mau itu lagi manajemen kayak dalam artian eh, kan udah berjalan beberapa tahun, bagaimana Om itu menanggulangi ini kebiasaan ini? Kalau saya sih manajemen itu bukan maksudnya untuk defend diri gitu ya. Ya saya tahunya pada saat dari setelah rehab gitu. Jadi untuk uh, kedepannya gitu ya. Yang terpenting saya percaya diri bahwa saya itu bisa, dan saya tidak pesimis gitu. Yang salah pada diri seorang pecandu itu kan mas, pada saat kita relate lagi gitu ya, meskipun itu sudah 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun, atau 10 tahun, atau 15 tahun dia relate, itu yang terjadi pada diri kita itu kekecewaan yang sangat besar, sehingga bangkit lagi keluar itu sangat susah lagi. Itu yang kelemahan kita gitu. Keluar dari zona nyaman tersebut ya. Iya, karena pada saat saya pernah sih dikasih tahu juga, dan alhamdulillah pada saat saya menjalani, ya kenapa, why not, bagi saya sih kenapa, kalau misalnya kita saya lihat yang penting besok enggak gitu. Yang penting di dalam diri kita, dan diri saya dan pikiran saya gitu ya, saya nggak kayak dulu yang wajib dan ya terus ketergantungan terus kerjaan atau apapun segala macam tambah lanjut. Tapi kalau sekarang gitu, kenapa tidak gitu? Itu yang kadang yang selalu salah pada diri seorang pemakai gitu, pada saat itu. Ya, yang penting apa sih kegiatan untuk seperti manusia yang menjalani apa kerja agama kan, itu tetap jalani gitu. Itu bentuk suatu usaha yang sangat luar biasa menurut saya. Dan pada saat kita untuk apa ya, jatuh lagi dan apa ya, mau bangkit lagi itu susah. Pertolongan pertama itu adalah rehab lagi. Ya, dan yang sangat apa yang sangat tahu, sangat apapun itu keluarga kita. Kayak pada saat saya keluar gitu, kadang pesan dan pesan gitu. Pada saat saya melihat saya lagi itu jatuh terpuruk, tolong laporkan. Malah kepada teman gitu, saya tidak munafik, kenapa tidak munafik gitu, tidak menutup kemungkinan kok, karena bagi yang awam yang nggak tahu apa-apa tentang itu adiksi apa sih itu, ya mungkin masyarakat atau yang lainnya hanya memvonis, menghukum dan menilai itu aja kayak gitu-gitu, pasti dia keluar lagi apa, pasti itu yang terjadi. Tapi mungkin dari saya itu ya, itu yang menyebabkan dari dulu itu fasenya itu sangat instan terus. Kemudian saya nangkap terkait dengan yang barusan Om sampaikan bahwasanya adiksi. Nah, adiksi ini apa sih Om? Menurut Om, adiksi ini? Iya, adiksi itu kan suatu penyakit kambuhan. Jadi saya, saya kena apa ya, penyakit kambuhan yang menyebabkan tergantung kambuhan. Apapun bisa terjadi. Nah, itu kadang masyarakat termasuk saya pun dari dulu itu tidak tahu gitu. Ini kambuhan. Jadi eh, apa yang harus saya detect, apa membuat saya different gitu. Itu pada saat ya yang harus saya menjalani recovery is long time. Ya, pemulihan seumur hidup. Pemulihan seumur hidup. Nggak ada Berarti waktunya. nggak ada yang 100% udah, nggak ada. Yang saya ketemukan paling cuma 10% atau 5%. Tapi dari situ, makanya kan kenapa kok narkoba itu sangat dilarang dan lain-lain gitu. Itu efek terburuknya pada saat kita sudah fasenya tinggi gitu. Fase untuk ketergantungannya itu sangat tinggi gitu. Itu yang harus kita jaga. Yang terpenting lagi itu percaya diri bahwa saya nggak kayak dulu lagi. Yang saya harus Mungkin kita udah sampai di akhir ya Om. ya. Setelah sekian beberapa menit udah berjalan, mungkin ada kesan untuk Om yang kedepannya Ya. seperti ini.
Ya mungkin itu pesan saya gitu ya kepada sampean atau mungkin yang udah dengar ini. Ya, mungkin masyarakat juga tahu dan keluarga pun juga tahu apa sih itu zat adiktif. Maka untuk menanggulangi itu terhadap anak, keluarga atau orang lain, moga-moga enggak lah yang lain gitu. Ya harus tahu dulu zat aktif apa. Yang kedua pun juga peran aktif BNN itu untuk penyuluhan, sosialisasi. Karena mungkin di BNN aja yang bisa melindungi. Gitu ya. Tapi menurut saya sih kurang penyuluhan itu sangat pada khususnya pada keluarga bagaimana untuk menanggulangi pada saat keluarga kita kena gitu apa yang harus kita lakukan di situ kan ada intervensi keluarga jadi nggak usah repot-repot gitu untuk jagain maksud terus itu itu mungkin pesan saya gitu. Yang kedua juga bagi yang candu aktif dan non aktif pun ya jangan jangan pesimis lah jangan pesimis karena anda kan tahu gitu ya, sangat ngeri banget gitu. Ada obat penyembuhan pun ada obatnya nggak ada itu kan nggak ada itu Memang nggak kalau ada ada saya obatnya. cari saya akan cari gitu saya akan cari karena nggak ada adanya cuma penyembuhan dari diri sendiri itu mungkin pesan saya apalagi yang peran aktif untuk BNN itu yang sangat luar biasa di Sumeneb aja pun nggak ada kan untuk dulu ada di RSI untuk rehabilitasi tapi nggak tahu sih kok sudah tutup gitu kok sudah tutup gitu. Menyayangkan itu juga menurut saya sih sarannya itu yang apa yang paling penting itu. Oke, berarti ada yang dapat saya simpulkan bahwasanya kesan pesan dari Om ini yang pertama itu untuk orang yang pecandu non aktif dan aktif. Nah, ini niat aja pasti bisa berjalan sering berjalan waktu pasti bisa berubah ya. Saya yakin bisa. Kemudian yang kedua itu terkait dengan kurangnya sosialisasi Iya, dari pihak BNN. iya. Karena sangat awam sih mas keluarga kita itu keluarga yang punya anak atau apa itu yang candu itu awam, awam banget. Dia pengennya yang instan, lalu misalnya mau nasihat-nasihat, dah harus berhenti di situ, tok. Tak segampang itu saya itu. Kadang itu yang malah menimbulkan apa ya baliknya relief lagi kepada kita juga. Pada saat mereka capek, pasrah dan apa ya, pesimis malah ke kita juga apa ya, kurang kepercayaan segala macam, udah wis selesai masalahnya. Masuk lagi waktu itu. Terima kasih kepada Om Maman yang telah menyempatkan waktu untuk hadir di podcast Osake ini. Semoga kedepannya bisa lebih baik lagi kedepannya. Baik, terima kasih Om. Oke, ternyata Osake obrolan santai Kebun Agung bahwasannya narkoba itu sangat berbahaya bagi diri kita, tidak hanya bagi diri kita sendiri, akan tetapi orang di sekitar kita, entah itu orang terdekat dalam artian keluarga ataupun teman dekat, seperti itu. Jangan lupa tonton terus episode-episode selanjutnya di podcast Osake, obrolan santai Kebun Agung. Akhir kata saya pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.